Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra. Saya merupakan mahasiswa STI/STMB yang sedang mengambil konsentrasi akuntansi keuangan nirlaba. Di sini saya tidak sendiri dan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Rahmani Fauzia, Rina Apriani, dan Siti Nur Aliyah. Selanjutnya akan membahas tentang penerapan PSAK 45 atau ISAK 35 pada entitas berorientasi nirlaba Masjid Al-Jihad Banjarmasin tahun anggaran 2016. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siti Nur Aliyah. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, saya Siti Nur Aliyah dengan NPM 102108115. Langsung saja mungkin ke pembahasan sejarah Masjid Al-Jihad. Sejarah ini menceritakan tentang kapan dan di mana masjid ini didirikan. Jadi Masjid Al-Jihad ini adalah Masjid Muhammadiyah yang dibangun oleh masyarakat di kawasan Jalan Mawar, Cempaka Besar, dan Kertak Baru, Kota Banjarmasin. Masjid Al-Jihad ini diresmikan pada tanggal 11 Juli tahun 1969. Mengenai nama masjid yang akan dibangun, ada 3 nama yang diusulkan, yaitu ada Al-Fatih artinya kemenangan, Al-Munawwaroh artinya yang diberi cahaya, dan Al-Jihad artinya perjuangan. Sesuai usulan tersebut, nama Al-Jihad disepakati sebagai nama masjid karena sesuai dengan sejarah, semangat, dan watak masjid. Masjid Al-Jihad merupakan organisasi nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Masjid Al-Jihad adalah tempat peribadatan untuk umat Islam yang juga merupakan pusat kegiatan keagamaan jemaah yang bertujuan untuk mensejahterakan umat dengan melalui pendayagunaan dana, zakat, infak, dan sedekah. Standar akuntansi untuk penyajian laporan keuangan masjid. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang pelaporan keuangannya harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. IAI telah menerbitkan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang merupakan standar keuangan entitas nirlaba. Seperti pada masjid, bisa dikategorikan sebagai lembaga yang perlu menerapkan PSAK nomor 45 ini. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Agus. Terima kasih banyak kepada Siti Nur Aliyah atas pemaparan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya, materi ini akan saya lanjutkan kembali. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Selanjutnya, komponen laporan keuangan menurut PSAK nomor 45. Di sini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Analisis penerapan PSAK nomor 45 dalam penyajian laporan Masjidil Al-Jihad. Di sini ada beberapa analisis atau ada beberapa komponen atas analisis PSAK nomor 45 tersebut. Yang pertama, penyusunan aktiva tetap. Yang kedua, neraca saldo awal 2016. Yang ketiga, transaksi yang terjadi pada tahun 2016. Selanjutnya, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, rekapitulasi jurnal khusus penerimaan kas, jurnal umum, jurnal penyesuaian, laporan posisi keuangan, dan laporan aktivitas. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan Masjidil Al-Jihad tahun anggaran 2016. Bisa dilihat pada slide tersebut. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Rahmani. Untuknya kami persilahkan.
Dalam slide 9 sampai 12, saya akan menjelaskan bagaimana laporan posisi keuangan Masjid Al-Jihad. Sementara menurut PSAK nomor 45, ekuitas atas aset bersih seharusnya digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu aset tidak terikat, aset terikat permanen, dan aset terikat temporer. Aset tidak terikat pada Masjid Al-Jihad dikelompokkan sebagai penyumbang yang memberikan keleluasaan dalam penggunaan dana yang mereka sumbangkan. Yang pertama adalah infak atau sedekah, kemudian yang kedua adalah bagi hasil dari Bank Syariah Mandiri, Bank Kalsel Syariah, giro di Bank Mandiri, dan giro di Bank Kalsel. Sesuai PSAK nomor 45, paragraf 18, aset neto tidak terikat, hasil investasi digolongkan sebagai aset tidak terikat. Kemudian yang ketiga adalah pemerolehan aset dari sumbangan yang sifatnya tidak terikat. Data aset tersebut ada dalam tabel yang sedang ditampilkan, seluruhnya digolongkan sebagai aset tidak terikat. Kemudian yang kedua adalah aset terikat temporer. Pada kelompok ini, penyumbang memberikan batasan dalam penggunaan dana yang mereka sumbangkan. Nah, aset Masjid Al-Jihad yang tergolong dalam kelompok ini adalah satu, infak buka puasa, kemudian yang kedua adalah zakat fitrah atau zakat mal. Yang ketiga adalah aset terikat permanen sesuai dengan nature mengenai definisi PSAK nomor 45, maka tidak ada aset yang digolongkan sebagai aset terikat permanen pada Masjid Al-Jihad sendiri. Kenalkan, nama saya Rina Saprini, NPM 102199069. Di sini saya akan menjelaskan berikutnya, yaitu laporan posisi keuangan per 30 Juni 2016. Nah, terdiri dari aset dan juga aset neto. Asetnya itu yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar itu terdiri dari kas, Bank Syariah Mandiri, Bank Kalsel Syariah, hutang karyawan, perlengkapan, giro di Bank Syariah Mandiri, giro di Bank Kalsel Syariah, simpanan mudharabah Bank Syariah Mandiri. Nah, untuk aset tidak lancarnya yaitu ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan. Dan untuk aset netonya itu aset tidak terikat, aset terikat temporer, aset terikat permanen. Untuk saldonya bisa dilihat di slide, dan untuk slide berikutnya yaitu laporan aktivitas per 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016, yaitu perubahan aset neto tidak terikat. Untuk penerimanya ada sumbangan bagi hasil, dan untuk pengeluarannya bisa dilihat dari slide. Dan untuk kenaikan aset neto tidak terikat itu ada perubahan aset neto terikat temporer. Untuk penerimaannya sumbangan dan jumlah, untuk pengeluarannya biaya buka puasa, dan untuk perubahan aset neto terikat permanen ada penerimaan dan pengeluaran juga. Itu bisa dilihat dari slide untuk saldonya. Nah, untuk kesimpulannya dari analisa yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan keuangan di Masjid Al-Jihad belum sepenuhnya menerapkan PSAK 45 atau ISAK 35 karena hanya baru menerapkan beberapa laporan, yaitu penyusutan aktiva tetap, neraca saldo awal 2016, transaksi yang terjadi pada tahun 2016, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, rekapitulasi jurnal khusus penerimaan kas, jurnal umum, jurnal penyesuaian, laporan posisi keuangan, dan laporan aktivitas. Nah, sedangkan untuk standar PSAK 45 itu seharusnya dipenuhi dengan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Untuk sekian dari presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.